Well, hello, hello. Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, Direktur Tarot. Udah seminggu ya kita tidak bertemu. Mungkin memang aku nggak bikin video di YouTube, tapi aku masih aktif untuk bikin daily readings, daily message buat kamu di TikTok sama di Instagram. Jadi kalau kalian kangen sama aku dan pengen tahu apa sih bacaan aku tiap hari, itu kalian follow aja di TikTok sama Instagram aku. Aku terima kasih buat kalian yang udah datang ke live reading aku di Instagram 1 minggu yang lalu. Makasih yang udah datang, yang belum datang, makanya follow Instagram aku. Jadi nggak ketahuan, apa sih? Follow Instagram aku, jadi nggak ketinggalan, bukan ketahuan. Jadi nggak ketinggalan sama infonya, oke? Okay? Apa? Apa lagi? Oke, di video kali ini aku mau ngebahas ciri-ciri jodoh kalian, yaitu Cancer. Oke, kenapa Cancer duluan? Karena Cancer itu paling banyak yang respon di sini. Kayaknya paling banyak tuh Cancer sih emang. Jadi aku semangat untuk ngebacain yang paling banyak gitu. Jadi Cancer, terima kasih udah follow, makasih udah subscribe, terima kasih udah selalu komen ya. Makasih banget. Nah, karena namanya jodoh itu kan nggak mirip-mirip banget gitu ya. Aku sengaja bikin setiap zodiaknya itu pilih gitu loh, pilih deck. Jadi bukan satu video buat semua zodiak, tapi aku akan bikin setiap zodiak itu ada jodohnya masing-masing gitu. Jadi gini. Nah, buat kamu Cancer yang rasa ini jodoh kamu yang pertama, pilih yang ini. Terus bagi kalian yang pilih ini sebagai jodoh kamu, maksudnya apa sih? Maksudnya gini. Jadi silakan pilih. Di depan kalian ada 2 deck. Yang pertama ada The Light Seers Tarot, yang kedua ada Ethereal Visions. Jadi aku akan mulai dari sini. Abis itu aku akan ngebahas yang ini, yang pilih yang kedua gitu ya. Nanti ada timestamps-nya, silakan langsung aja skip kalau kalian mau skip. Apa aja sih yang akan aku bacain? Pertama ada karakter, kedua ketemunya di mana, situasinya kayak gimana. Aku tuh sampai bikin loh catatannya depanku. Yang ketiga kayak lebih muda atau lebih tua. Yang keempat zodiaknya apa, yang kelima initial dan nomor 6 kira-kira kapan. Aduh, punten banget nih, aku udah lama gak ngomong jadi bodoh lagi. Oke, kita mulai aja langsung ya. Kita ke yang pertama, The Light Sister. Buat kalian yang pilih ini. Oke. Oh iya, ini lilin baru aku. Baunya enak banget. Ini lokal dan baunya enak. Ini namanya dari The Seers, if I'm not mistaken. Namanya sama, Seers. Ya nggak sih? Seers. Oh no, Race. I'm sorry. Ini mereknya dari Race, dia lokal dan baunya enak banget. Aku udah bikin video reviewnya. Singkat juga sih. Nanti kalian bisa lihat di channel aku. Oke, yang pertama ya. Yang pilih Light Seer. Kita lihat ke karakternya dulu. Jodoh kalian. Sebenarnya tadi aku udah ngocok. Cuman aku ngulang lagi gara-gara berisik banget tadi. Jadi aku mulai aja. Ya. Tadi yang pertama keluar ada Four of Wands. Yang kedua ada King of Cups. Yang ketiga ada Justice kebalik. Sama yang terakhir ada The Lovers kebalik. Dan at the bottom of the deck-nya itu ada Three of Swords. Ini karakternya mirip-mirip sama kamu sih, Cancer. Pertama ya, dia sangat-sangat sayang sama kamu. Untuk ngomongin usia, kayaknya dia bisa lebih tua, lebih dewasa, yang bisa ngomong kamu. Dia bener-bener tuh kayak, kalau udah sayang sama kamu tuh kayak diemong banget gitu loh. Ngomong tuh bahasa Indonesia apa sih? Kayak di nurture. Itu bahasa Inggris. Dirawat banget gitu loh, kayak diayomi. Nah, itu bahasanya bener. Diayomi banget kamunya tuh, kayak udahlah kamu gak akan ngerasa insecure dia sayang sama aku atau enggak. Ngomongin tentang zodiak, kita langsung aja deh. Dari kartu ini sebenarnya juga bisa ketahuan sih zodiaknya apa. Cuman aku pengen diperjelas lagi. Ini deck aku yang ngebahas tentang astrological, namanya Astrological Oracle Deck. Reviewnya ada juga di channel aku, silahkan cek. Ini zodiaknya, ini karena luas ya, karena yang nonton banyak nih. Sifatnya general kan, as you know, bacaan kayak gini selalu bacaan general. Jadi bisa pas sama kalian, bisa enggak. Jadi take it what resonate and leave it doesn't. Dan aminkan lah kalau cocok sama kalian ya. Jadi kalau ngomongin zodiak, ini bisa banget dia sama-sama water sign juga. Cocok lah sama kalian Cancer. Bisa Cancer, bisa bisa Scorpio, satu lagi apa? Bisa Pisces gitu. Dan dia sangat-sangat stable ya, stabil gitu. Dia kayak family oriented banget lah. Udah ada 2 kombinasi ini, dia sangat-sangat family oriented. Ini bisa cewek bisa cowok ya. Cuman karena kalian kebanyakan ya, penontonku tuh 70% perempuan. Jadi lebih gampang ya untuk manggil kalian tuh perempuan dan menganggap mereka ini adalah suami kalian gitu. Jodoh kalian. Jadi mereka sangat family oriented, sangat-sangat kayak indoor type gitu loh. Maunya ngumpul aja di rumah.
peduli banget lah pokoknya ya. Dan di satu sisi mereka juga sangat sensitif nih, Three of Swords nih. Jadi kayak perasaannya halus gitu loh. Mirip-mirip sama kalian lah si Cancer nih. Perasaannya halus dan gampang sakit hati. Jadi kalian bener-bener kayak harus jaga perasaannya gitu. Bagus ya, aku nggak bosan deh ngeliat ini ada Maura juga loh itu. Dan dia tuh nggak pakai sumbu kain gitu loh, tapi pakai sumbu kayu. Jadi ada suara krekel. Fokus. Oke. Kayak gitu yang pertama ya. Terus yang kedua, ini ada Major Arcana, ada Justice kebalik sama The Lovers kebalik. Ini nih dia tipenya ya. Ya ampun, suara tukang bakso lewat. Ini ada apa namanya? Dia tuh nggak tahan sama. Ini punya dua sisi ya. Walaupun posisinya kebalik nih, cuman aku ngebacainnya tetap kalau posisinya lurus nih. Jadi dia orangnya tuh sangat menjunjung tinggi keadilan. Sebisa mungkin dia sangat fair sama kamu. Dia bener-bener mikir baik buruknya seperti apa. Dia juga punya sisi buruk sih. Maksudnya gini ya, lihat nggak sih Justice nih, lihat gambarnya nggak sih? Jadi dia ada sisi baik, ada sisi buruknya gitu. Dia memang sangat berusaha untuk apapun dipikirkan secara fair gitu ya. Dia mau semuanya itu win-win solution. Tapi dia tuh punya sisi gelap yang kamu tidak tahu. Yang dalam juga, ini kan di dalam air nih. Dan dia aku bisa bilang water sign juga. Jadi kamu harus benar-benar perlakuan dia dengan adil. Jangan kayak nyianatin dia, atau nipu dia, atau main-mainin dia. Karena apapun yang kamu lakukan ke dia, dia akan balas. Ya, dia tenggelam mawarnya. Yalah ya, akan mencair. Jadi ya, apapun yang kamu lakukan ke dia, kalau baik dia akan jauh lebih baik. Kalau kamu nyianatin dia atau kamu jahat sama dia pun akan jadi 1000 kali lebih jahat daripada kamu. Makanya aku bisa bilang ini kayak water sign juga nih dalam. Nah, di sini ada Lovers kebalik. Oke, I think ini aku nggak akan baca kebalik deh. Membingungkan. Aku bacanya langsung ini aja deh. Aku bacanya secara intuisi ya. Intuitively banget. Dia akan sangat-sangat mencintai kamu sih. Sedalam itu. Sampai-sampai kalau kamu mengkhianati dia, kamu tuh bener-bener apa ya? Bisa kena dendam kesumatga gitu loh. Kamu yang rugi. Jadi kayak double-edged sword gitu loh. Kalau kamu suka sama dia, iyalah jodoh ya. Mungkin awalnya mungkin bisa suka, bisa enggak. Tapi kalau kamu udah memutuskan untuk sama dia, pastikan mencintai dia sedalam dia mencintai kamu. Kayak bener-bener diikat, lihat gak sih? Satunya dipegang. Nih, ini kan kamu nih, dia nih. Kayak, apa nih? Rambutnya dia kamu pegang, tapi rambutnya kamu juga nguasain kepala dia. Jadi kayak bener-bener, sangat-sangat dalam. Kamu pun akan jatuh cinta banget dia. Jatuh cinta banget sama dia sedalam itu. Gitu. Jelas banget ya. Soalnya jelas banget ini, nggak gimana-gimana. Itu ngomongin tentang karakter. Terus kira-kira ketemunya di mana sih? Kira-kira ketemunya di mana ya? Untuk kamu yang pilih The Light Seas Tarot ini, kira-kira kamu ketemu jodoh kamu di mana? Langsung jatuh. Terlalu banyak. Kira-kira kamu ketemu jodoh kamu di mana? Oke. Ini kayaknya ada The World sama Pentacles, Eight of Pentacles. Aku bisa bilang kalau ini tuh satu dunia sama kamu juga gitu loh, familiar banget. Kamu bisa aja orang kreatif ya, orang yang kerja di industri kreatif. Kayak misalnya painter, pelukis, penyanyi, kerja di perfilman, atau kamu crafter, ataupun apapun deh yang menggunakan tangan kamu, ini kayak industri kreatif nih. Kalau nggak kreatif, pokoknya kamu tuh sangat-sangat ini ya, bersentuhan sama tangan kamu, jari kamu nih. Mengerjakan pekerjaan atau hobi kamu tuh kamu gunain jari kamu gitu. Dan dia ada satu dunia sama kamu, jadi nggak orang, apa ya, nggak jauh-jauh juga dari industri kamu gitu loh, nggak jauh juga dari dunia kamu. Jadi kamu sangat familiar dengan si jodoh kamu nanti. Kalau ngomongin jarak, bisa juga dia dari negara lain, bisa banget. Secara jarak bisa jauh, tapi maksudnya secara hobi, secara dunianya itu sama. Kalian punya hobi yang sama, atau kalian punya tipe pekerjaan yang sama, gitu. Sangat familiar sama kamu. Ketemunya di mana? Nah, ketemunya karena kalian punya hobi atau project atau
pekerjaan, tipe pekerjaan yang sama, ketemunya di situ. Oh, jelas banget ya gue. Masa panjang-panjang lah, jawabannya jelas banget. Oh, oke. Kira-kira dia lebih muda atau enggak? Tadi kalau kalian ingat di bacaan yang pertama, aku bilang itu lebih tua. Karena ada si King of Cups. Jadi dia lebih tua. Tadi aku udah bilang ya lebih tua. Dia bisa lebih tua. Did I say that? Yeah, I think so. Tadi kartu yang pertama itu kan di kocokan pertama keluarnya King of Cups ini ya. Jadi aku bisa bilang dia lebih tua atau lebih muda, dia lebih tua. Lebih tua. Kita ngomongin zodiak sekarang. Kita pakai ini. Zodiaknya ya. Zodiak untuk kalian yang pilih deck pertama, Light Sea Tarot. Kira-kira zodiak apa sih yang akan jadi jodoh kamu? Tadi sih aku udah bisa bacain kalau zodiaknya sama-sama dari water sign, Scorpio, Pisces, atau Cancer. Cuman kita lihat lagi ya, karena ini kan general reading. Oke, Sagittarius. Merkurius ini lebih ke sifatnya. Jadi ini tuh astrological, dia nggak cuma ngomongin zodiak tapi juga tentang planetary. Oke, satu lagi deh. Gemini. Oke. Jadi zodiaknya ya, kira-kira nih bisa water sign tadi Pisces, Scorpio atau Cancer, tapi bisa juga Sagittarius dan Gemini. Dan tengah-tengahnya ada Merkurius. Ini mirip sih sama Sagittarius dan si Gemini. Merkuri itu melambangkan kalau si orang ini tuh suka ngomong, orangnya juga suka penasaran, pinter dia secara akademis gitu ya. Dia mungkin nggak, misalnya bisa banget nggak pinter di sekolah gitu, cuman dia orangnya sangat-sangat apa ya, pinter dalam arti dia kalau dia penasaran, dia bisa cari tahu sendiri tanpa harus ngelewatin akademis, ngelewatin formal school gitu loh, tanpa ngelewatin sekolah formal atau pendidikan formal. Itu nggak harus, dia bisa belajar sendiri otodidak karena dia pintar tuh. Dan dia suka ngomong juga. Kalau kamu sama dia, kamu bakal ya Allah, cepet banget ngomongnya, kamu bakal belajar banyak hal baru karena dia itu orangnya suka belajar. Jadi kamu deket-deket dia, kamu ketularan kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya kita ngomong inisial. Tara, aku ada kotak. Dulu isinya ini gelas bagus, cuman entah kenapa gelasnya hilang. Tapi kayaknya masih kebagus banget kotak ini aku pakai. Ini kita ngomong inisial, oke? Ini aku bikin sendiri. Kita ngomong inisial, oke? Inisial jodoh kalian yang memilih si deck 1, The Light Sea Tarot. Oke. Ada P. Kebaca nggak sih? Aku pakai silver coba spidolnya. Double P. Oh, ini memperjelas nih. P. Mungkin ada 2 huruf P di sini. Ada G. Ada Q. Ada M. Ada S. Ada V. Ada H. Dan di sini ada angka-angkanya juga. Mungkin ini berarti sesuatu ya. Di sini ada 16, ada 12, bisa artinya Desember, bisa angka 12, mungkin angka-angkanya berarti nih, mungkin tanggal lahir atau gimana. Ini ada 3, ini ada 17, ada 9, ada 19, ada 18, ada 4. Kalian lebih ngerti sendiri nih. Ada P, G, Q, M, S, V, H. Ini bisa banget inisial mereka, mungkin nama depan, nama tengah, nama belakang. Siapa ini? Kalian kalau tahu komen di bawah ya. Aku pikir aku bisa bikin nama, tapi ternyata nggak ada huruf vokalnya. Huruf mati semua ini. Oke? Mungkin kalian tahu siapa? Mungkin kamu udah kenal orangnya? Itu dari inisial. Kita ngomongin kapan ya? Oke, kita ke kapan sekarang. Aku mau pakai ini, Angels Answers. Kira-kira kapan sih kamu ketemu sama jodoh kamu ini? Atau bahkan udah ketemu? Kalau dari tadi yang ku bacain sih ya, nggak ada indikasi kamu udah ketemu sih sama dia. Tapi let's see.
Setahun lagi. Untuk beberapa dari kalian akan ketemu lagi sama dia setahun lagi. Untuk beberapa dari kalian akan ketemu beberapa minggu lagi. Dan beberapa dari kalian akan ketemu, bahkan udah ketemu, perfect timing. Siapa tuh? Oke deh, segitu aja. Udah 16 menit berlalu nih buat kalian yang pilih file pertama. Kalau kalian suka sama videonya, please like, komen, apapun yang mau kalian komen. Bisa ide, bisa apapun, masukan, segala macam. Termasuk itu ya tadi topik ide yang mau kalian aku bacakan di video selanjutnya. Juga yang belum subscribe, please subscribe. Ya udah subscribe, terima kasih subscribe. Please follow IG aku @dextratarot dan TikTok aku. Kalau di IG kalian bisa follow ke situ karena aku suka bikin prediksi tiap hari sama prediksi tiap minggunya. Juga kalau kalian mau lihat personal reading dan mau lihat kayak review personal reading seperti apa, kalian bisa lihat cek highlight di IG aku. Oke? Segitu aja untuk file pertama, untuk deck pertama. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye-bye. Hai, file kedua. Ini buat kalian yang milih ini ya. Deck Ethereal Visions, oke? Cancer. Untuk kalian yang pilih si deck itu. Kita mulai yang pertama ya. Kira-kira karakternya seperti apa sih? Karakter jodoh kalian seperti apa? Untuk file pertama langsung keluar. Knight of Swords. Nine of Pentacles. The Lovers. Kalau kamu ngintip di bacaan sebelumnya, itu juga ada The Lovers. Believe it or not, percaya atau enggak, sama-sama ada The Lovers. Oh my goodness. Dan Ten of Pentacles. Lala. And at the bottom of the deck ada Page of Cups. Ini kebalikannya dari yang pertama ya. Apa yang kebalikan? Kalau yang pertama tadi, dia King of Cups, di sini dia Page of Cups. Jadi aku bisa bilang dia usianya mungkin lebih muda atau seumuran. Seumuran atau lebih muda. Karakter seperti apa? Karakternya itu ya, kita ngomongin secara keuangan dulu deh. Ini jodoh kamu nih kaya nih. Udah dia punya bisnis, maksudnya kayak turunan bisnis dari keluarganya. Dia pun punya bisnis sendiri. Dia pinter cari duit. Dia nggak peduli apa kata orang. Dia pokoknya tetap bangun aja bisnis sendiri. Mau dulu dia teman-teman bilang, ini nggak rame, ini nggak bakal laku. Dia kayak, bodoh amat, menurut gue mah ini bagus. Dia kayak gitu tuh. Dia tahu apa yang dia lakukan, dan dia fokus sama apa yang dia lakukan. Dia nggak peduli apa kata orang lain. Dia pinter cari duit nih. Dia family oriented banget. Gila Cancer. Karena kalian orangnya juga family oriented ya. Kalian dapat pasangannya juga setipe yang kayak gitu. Seneng banget kalian. Family oriented, mapan, dapat turunan bisnis juga dari keluarga dia. Dia suka binatang peliharaan juga sih, anjing ya kalau lihat dari sini, tapi bisa juga kucing. Intinya adalah bisa apapun itu, dia suka banget sama binatang karena dia tuh pecinta hewan juga. Dia sangat-sangat family oriented ya. Jadi artinya dia sangat peduli sama keluarganya. Jadi kalau misalnya udah nikah sama kalian, dia tuh bener-bener kayak yaudah nomor satu tuh keluarga. Termasuk binatang peliharaan dia akan anggap keluarga gitu. Dan dia sangat-sangat akan mencintai kalian. Lihat gak sih The Lovers? Nih ya, yang kalian pilih pile satu tadi, mungkin kalian iseng cek pile kedua, sama-sama ada The Lovers. Jadi pasangan kalian ini sangat-sangat mencintai kalian. Cocok lah, dan tipe kalian juga. Nah, selain dia lebih muda nih, dia juga ini loh. Mungkin awal-awalnya malu gitu waktu suka sama kalian, dia nggak nunjukin. Sama kamu juga lebih dewasaan kamu daripada kalian. Nah, dia tuh karena lebih muda, jadi ada kecenderungan lebih ini loh, lebih kayak nggak berpengalaman dan sedikit childish, tapi nggak childish gimana-gimana sih. Dia kayak buru-buru gitu loh. Dia suka sama kalian, terus kayak langsung, aku suka sama kamu, ayo pacaran, kayak gitu tuh. Jadi kayak masih kayak optimis banget kayak anak kecil. Lucu. Kayak kalau anak kecil suka kan langsung ngomong gitu loh. Maksudku malu-malu di sini adalah dia ngomong cuman nanti sepanjang perjalanan itu dia ada sisi malu-malu cute-nya gitu loh. Ngerti kan kalau anak kecil tuh gimana? Di satu sisi mereka berani ngomong kayak gerasak-gerusuk gitu tuh, pengen cepet-cepet langsung ketemu langsung jadian itu maunya. Tapi di satu sisi dia malu juga, dia butuh bimbingan kamu. Karena kamu lebih tua di sini. Wih, singkat banget gue bacain ya. Ya soalnya jelas banget. Gak usah lama-lama, langsung to the point. Nah, bacaan kedua, ketemunya kira-kira situasinya lagi ngapain sih? Gitu ya, ketemunya di mana, situasi seperti apa? Apakah dia satu circle sama kamu?
Karena di deck pertama tuh satu circle. What the fuck? Knight of Swords lagi! Oke, kayaknya dia nyamperin kamu nih. Entah dari mana, bisa dari internet juga. Dia suka sama kamu terus tiba-tiba langsung dateng aja. The Magician. Oke, ini orang punya segalanya nih. Bisa aja dia bos kamu sih. Mungkin nggak bos kamu ya, cuma bisa kayak colleague, kayak temen satu kantor atau temen yang serba mampu, serba bisa diandalkan. Atau bisa juga dia memang temen kamu selama ini yang selalu kamu andalkan. Karena dia bisa semuanya, multi talent banget. Bisa satu hobi juga. Dan dia yang datang duluan ke kamu sini. Oke, The Emperor. Dia bisa juga kenalan dari bos kamu atau sosok laki-laki yang kamu hormati dari keluarga kamu atau orang-orang sosok laki-laki lebih tua yang kamu hormati di sekeliling kamu, di kehidupan kamu. Bisa dari bos kamu, bisa orang tua kamu, bisa om kamu, bisa kenal dari situ. Karena ini general reading ya, ini bisa banget kemungkinan yang terjadi. Gitu. Kita ke zodiak sekarang ya. Zodiak. Zodiak untuk kamu, jodoh zodiak untuk kamu yang pilih deck kedua ini. Percaya atau enggak, di deck yang pertama tuh juga Sagittarius. Ya ampun. Sagittarius. Oke, what else? Saturnus, oke. Saturnus sih bukan zodiak ya, tapi ini planet. Cancer. Oke, Cancer dapat Cancer. Udahlah, kalian sama-sama bucin, bahagia, pantesan tadi ya di kocokan sebelumnya. Sangat-sangat family oriented. Sama loh kayak di pal pertama. Sama-sama family oriented. Sukanya tuh di rumah, mikirin keluarga nomor 1. Setipe lah sama kalian Cancer. Wah, bahagia banget nih kalian. Jadi bisa juga Sagittarius, zodiaknya, bisa juga Cancer. Dan di tengah-tengah ada Saturnus. Jadi kalau nggak Saturnus, sebentar. I'm not very familiar with planetary ya. Aku cheating dulu nih, Saturnus. Nih, Saturnus. Dia ini orangnya oke. Oh, dia satu energi sama Sagittarius ya. Jadi, dia tuh expand gitu loh. Dia selalu pengen belajar. Kalau ada kesempatan tuh dia nggak mau dibatasi. Makanya tadi kan. Dia tuh kalau percaya diri sama satu project dia yakin bisa, dia nggak peduli kata orang. Karena dia percaya apapun bisa dia lakukan gitu. Karena dia nggak suka sama boundaries gitu. Dia maunya tuh kayak opportunity yang tidak terbatas. Tapi di satu sisi dia tuh tahu batasannya, mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Jadi walaupun dia sifatnya kayak rada expanding gitu ya, kayak Sagittarius ya, kayak gue nggak mau dibatasin, tapi dia tahu kalau ngomong tentang kayak norma, aturan yang berlaku, dia tahu kapan harus stop. Bukan berarti yang ambinya tuh sampai nggak peduli apa yang terjadi, gue mau melaksanakan, mau mencapai tujuan gue. Dia nggak kayak gitu. Dia masih tahu hukum yang berlaku seperti apa. Ya, tanggung jawabnya banyak juga. Yalah, dia punya bisnis keluarga, punya bisnis pribadi, tanggung jawabnya banyak. Jadi kamu akan punya jodoh yang tanggung jawabnya banyak ya. Karena proyeknya banyak juga. Karena dia orang powerful juga gitu. Lala. Asik nih. Oke, kita ke inisial sekarang. Jadi aku punya kotak. Kotak kayu yang tadinya isinya gelas. Tapi gelasnya tidak ada. Hilang. Entah dicuri, entah kemana. Tapi kayunya masih bagus kotaknya. Ini aku beli di Jepang. Tapi karena kayunya masih bagus, berguna banget untuk naruh jadi kotak inisial. Ini aku bikin sendiri. Oke, inisial jodoh kalian ya, yang pilih pile kedua, yang pilih deck kedua. Oke. Ada R, dan ini ada angkanya juga ya, mungkin angkanya ini berarti penting buat kalian. Ada nomor 14, ada Y, nomor 21. Entah mengapa aku kalau lihat R sama Y jadi kayak Rian. Ada P, nomor 16. Ada U, nomor 17. Ada M, nomor 13. Ada O, nomor 15. Ada N. Ryman. Siapa tuh? Ryman. Siapa? Paiman.
Myeon, Noim, Yom, Your, Nor, atau mungkin Nur bisa. Run. Nah kan, ada kata run. Karena kamu benar-benar dikejar sama dia. Karena kamu benar-benar dikejar sama dia. Dia lari ke arah kamu. Nui, Pui, yup. Ya, tahu deh. Pokoknya ini ya. Oke, kita coba lihat. Kira-kira kapan sih ketemunya? Atau bahkan udah ketemu? Tuh kalian yang pilih file kedua. Langsung loncat nih. Beberapa minggu lagi. Waduh. Tapi ini abstrak banget ya. Beberapa minggu lagi 24 bulan, 24 minggu itu juga hitungannya minggu. Tapi masih jauh banget 24 minggu. Anyway, beberapa minggu lagi. Oops. No. Oke. Aku mau ngambil kartu kuning aja. Setahun lagi. Jadi beberapa dari kalian memang ada beberapa minggu lagi. Ada juga yang setahun lagi dari sekarang. You're ready. Udah ketemu bahkan kalian ya. Mungkin pacar kalian sekarang nih dengan ciri-ciri yang tadi. Oke deh, sekian aja itu dari aku ya. Sekian dari aku. Kalau kalian suka videonya, please like. Kalau kalian mau komen apapun, please komen di bawah. Termasuk ide yang kalian ingin aku bacakan di video berikutnya. Kalau kalian belum subscribe, please subscribe. Yang subscribe, terima kasih. Please help build this channel. Thank you, thank you, thank you. Please juga follow IG aku, karena aku suka bikin prediksi setiap harinya dan setiap minggunya di sana. Juga follow IG aku. Apa sih? Kok diulang lagi? Iya, maksudku follow IG aku untuk personal reading. Kalian bisa lihat tarif tulisannya berapa, sangat-sangat affordable. Dan juga, reviewnya seperti apa, caraku kayak gimana, semua ada di Instagram aku. Kalian kalau mau personal reading bisa juga hubungin aku di sana. Terus juga follow TikTok aku. Ya. Udah mulai rame lagi. Aku suka bikin kayak prediksi juga tiap hari di sana. Tergantung kalian lah, kalau mau follow TikTok atau Instagram. Oke, sekian gitu dari aku. Sekian gitu tuh apa coba? Sekian, itu aja dari aku. Thank you for letting me read for you. See you on the next video. Stay safe, Cancer. Bye-bye.